Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shalawatu rabbihi wa salamuhu alaihi. Tsumma amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, kita dapat mengisi waktu-waktu kita dengan kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah duduknya kita pada malam hari ini di majelis yang mulia dan penuh berkah ini. Salawat dan salam kepada Rasul yang mulia, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-Buruj. Sebelum kita memasuki pembacaan tafsirnya, maka perlu kita bacakan juga terlebih dahulu kisah yang melatar belakangi surat Al-Buruj ini. Jadi ini adalah kisah tentang bagaimana orang-orang di masa lampau mempertahankan keimanannya. Berkata Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, An Suhaibin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Suhaib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun. Ada seorang raja yang hidup di zaman sebelum zaman kalian yang dia memiliki seorang penyihir. Falamma kabira, ketika dia sudah tua, qala lil maliki, dia pun berkata kepada raja tersebut, ketika si penyihir ini sudah renta dan dia sudah merasa bahwasanya sebentar lagi dia akan mati, maka dia pun berkata kepada sang raja, inni qad kabirtu, aku sudah tua, fab'ats ilayya ghulaman u'allimuhu sihra, maka utuslah kepadaku seorang pemuda atau anak kecil, ya, tentunya yang sudah remaja lah ya, yang akan aku ajarkan bagaimana membuat sihir. Faba'atsa ilaihi ghulaman, kemudian diutuslah, dikirim, dilakukan semacam seleksi. Wa kana fi tariqihi idza salaka ilaihi rahibun, dan setiap kali anak ini berangkat belajar sihir kepada si penyihir tadi, dia melewati tempat di mana ada seorang pendeta atau ahli ibadah. Ya, tentu pendeta di sini agamanya ya tentu Islam. Ya. Islam sebelum datangnya Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Kemudian dia duduk di sisi pendeta tersebut, kemudian, atau kita lebih enak mungkin membahasakannya ahli ibadah atau seorang ulama lah. Wa sami'a kalamahu fa'ajabahu, dan dia mendengarkan kata-kata ajaran-ajaran dari sang ulama tersebut sehingga dia pun merasa takjub, ya merasa bagus ini gitu. Fakana idza atas sahira marra birrahibi, kalau dia ingin datang belajar sihir, dia selalu melewati tempat si ulama atau si pendeta tadi. Wa qa'ada ilaihi fa idza atas sahir darabahu, kalau dia sudah sampai ke tempat si penyihir, maka si penyihir tadi pun memukulnya. Kenapa? Terlambat. Ya. Kemudian waqa'ada ilaihi fa idza atas sahiru
wa idza raja'a min 'indi sahir qa'ada ila ar-rahib wa sami'a kalamahu fa idza ata ahlahu darabuhu. Kalau dia pulang, dia singgah lagi. Ya, ketika dia pulang dia singgah lagi di tempat si ulama tadi, sehingga dia telat sampai ke rumah dan dia dipukul oleh keluarganya. Kasihan juga ya Pak ya. Kesini kena pukul sama guru, pulang ke rumah kena pukul sama keluarga. Insya Allah nih ujian hidayah itu yang betul dicari, bukan diam-diam aja kemudian hidayah datang. Ini pelajaran juga nih buat kita nih, orang yang mencari hidayah seperti si Ghulam ini, anak kecil ini. Kemudian fasyaka dzalika ila rahib, maka dia mengeluhkan itu kepada si ulama tadi atau si pendeta tadi. Faqala idza ji'ta as-sahira faqul habasani ahli. Kalau engkau datang ke tempat si penyihir, katakan aku telat gara-gara aku tertahan oleh keluargaku. Wa idza ji'ta ahlaka faqul habasani sahir. Kalau engkau telat pulang ke rumahmu, bilang aku terlambat gara-gara tertahan oleh si penyihir. Nah, jadi enak itu jawabannya. Baik. Fa bainama huwa kadzalika idz ata ala dabbatin azimatin qad habasatin nasa. Dan dia seperti itu terus belajar sihir, ngaji, pulang. Besok ngaji, belajar sihir, pulang, ngaji lagi, baru sampai ke rumah, gitu terus. Tiba-tiba di perjalanannya dia bertemu dengan hewan yang sangat besar yang membuat orang-orang tidak bisa lewat. Faqala al-yawma a'lamur rahib ar-rahib afdal amis sahir. Hari ini aku akan tahu siapa yang lebih afdal, yang lebih mulia, si pendeta atau si ulama ini atau si penyihir. Bagaimana caranya? Fa akhadha hajaran, kemudian dia mengambil batu, summa qala, kemudian dia berkata, Allahumma in kana amrur rahib ahabba ilaika min amri sahil faqtul hadhihi dabbah. Ya Allah, jika menurutmu bahwasanya si pendeta ini lebih engkau cintai, si ulama ini lebih engkau cintai daripada si penyihir, maka bunuhlah hewan ini. Maka dilemparlah oleh si anak tadi. Kemudian faramaha faqatalaha famadun nasu. Kemudian orang-orang pun jadi bisa lewat. Fa'atar rahiba fa akhbarahu. Kemudian ketika dia sampai ke rumahnya si ar-rahib, maka dia pun menceritakan kisah tadi. Tadi saya di jalan, tiba-tiba orang pada teriak, orang pada minta tolong, ada binatang yang menghalangi jalan. Kemudian saya mengatakan begini-begini, akhirnya binatang tadi mati. Saya lempar, akhirnya dia mati. Faqala lahu rahib, maka dia pun berkata, si pendeta tadi, ai bunayya antal yawma afdalu minni, wahai anakku, muridku, engkau sekarang lebih afdal daripada saya. Qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala fa ini butuli tafasbir fala tadulla alayya. Beliau mengatakan, sesungguhnya keadaanmu sudah mencapai ke taraf yang aku nilai bahwasanya engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti engkau diuji, ini berarti Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang itu kalau sudah naik level keimanannya, berarti naik level ujiannya, sebagaimana datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana fi imanihi salabah zida fi balaihi. Kalau didapati di dalam keimanannya itu ada salabah, ada kekuatan, ada keteguhan, maka akan ditambah ujiannya. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustadz, dulu saya itu sebelum mengenal kajian, sebelum mengenal hijrah, hidup saya happy-happy Pak Ustadz. Tapi setelah ngaji, setelah hijrah, setelah meninggalkan yang haram-haram, rasa-rasanya kok sulit gitu, ekonomi sulit, susah, sering sakit. Maka kita katakan Anda sedang naik kelas. Ya. Jadi gitu.
Ada kaidah yang mengatakan laulal masyaqqah au laulal mihan, sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal, laulal mihan la syakakna fit tariq. Kalau bukan karena ujian, pasti kami ragu jalan yang kami tempuh ini benar atau enggak. Jadi salah satu indikasi jalan kita ini benar atau tidak adalah diuji. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, kecuali yang beriman, beramal soleh, menasehati dengan kebenaran dan kesabaran. Semua orang yang berada di jalan kebenaran pasti akan diuji. Kalau tidak ada ujian, tidak akan ada kenaikan kelas. Baik, kalau nanti engkau diuji, kalau engkau nanti tiba-tiba ditangkap, tolong jangan kasih tahu saya, jangan bocorkan keberadaan saya di mana gitu. Fakanal gulamu yubri'ul akmaha wal abras wa yudawin nasa min sairil adwa. Ternyata Allah memberikan kelebihan, keutamaan kepada si pemuda tadi, dia mampu menyembuhkan penyakit buta dan penyakit kulit, ya, al-abras, dan penyakit-penyakit lainnya. Fasami'a jalisun lil maliki wa kana qad amiya. Maka berita ini sampailah ke telinga jalis, orang ya boleh dikatakan menteri lah, orang yang selalu duduk dekat dengan raja gitu ya, yang dia ini adalah orang yang buta. Terus fa'atahu bihadaya katsiratin, maka dia pun mendatangi atau mendatangkan si pemuda tadi dengan membawa hadiah yang banyak. Faqala ma huna laka ajma' in anta syafaitani. Ini semua hadiah-hadiah ini, harta-harta ini akan aku berikan kepada engkau kalau engkau bisa menyembuhkan penyakit saya. Apa kata si pemuda tadi? Inilah ashfi ahada. Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Nah, ini juga pelajaran bagi kita semuanya. Sehebat apapun ilmu pengetahuan kita, diantaranya ilmu pengetahuan tentang pengobatan dan kesehatan, jangan sampai kita yang mengatakan bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah kita. Tetap kita tawadhu dan bertawakal kepada Allah seraya mengatakan asy-syafi huwa Allah. Satu-satunya yang bisa memberikan penyembuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya hanya perantara. Kalau Allah izinkan sembuh. Kalau Allah tidak izinkan, sehebat apapun ramuan-ramuan saya sudah terbukti, semua orang yang datang ke sini sembuh. Iya, karena Allah izinkan. Kalau nggak Allah izinkan, nggak sembuh-sembuh juga gitu. Baik, dan ini ada nilai dakwahnya. Beliau mengatakan innama yashfillahu, hanya yang menyembuhkan itu Allah. Fa in anta amanta billahi da'utullaha laka fasyafaka. Kalau engkau mau beriman kepada Allah, aku akan doakan engkau, nanti Allah sembuhkan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk membiasakan kalimat-kalimat ini. Ya, kok ada anak kita pintar gitu ya, kemudian orang takjub, kita katakan atas izin Allah, bukan karena kehebatan metode saya gitu. Soalnya Pak, gak mungkin kita lebih hebat daripada Nabi Nuh dalam mendidik anak ini ya Pak ya. Gak mungkin kita lebih hebat daripada Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh ada yang kafir. Iya. Gak mungkin kita lebih hebat daripada Nabi Lut. Istri Nabi Lut kafir. Ya. Jadi seperti itu. Nanti anak berprestasi apa segala macam, kita katakan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selalu kita jadikan di muqaddimah. Jangan di akhir gitu. Mau tahu caranya gini baru nanti di akhir doa. Selalu kita berupaya untuk membiasakan yang pertama, urutan pertamanya Allah dulu gitu. Ya, ini Allah yang beri taufik, ini Allah yang beri jalan. Kalau Allah nggak membukakan akal saya untuk mempelajari hal ini, mungkin saya nggak tahu.
Kalau Allah nggak takdirkan saya ketemu dengan guru yang ini, mungkin saya nggak tahu. Ya, jadi letakkan Allah Subhanahu wa taala di pangkal, di muqaddimah. Supaya apa? Supaya lebih berkah. Ya, dalam zikir-zikir kita mengatakan wala takilni ila nafsi tarfata ain. Baik. Kemudian fa amana billahi fasyafahullah. Kemudian dia beriman kepada Allah, maka Allah pun menyembuhkan laki-laki tadi, si wazir menteri tadi. Fa'atal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Si menteri tadi kemudian mendatangi sang raja yang jahat, yang kafir tadi. Kemudian dia duduk. Faqala lahul maliku man radda 'alaika basarak. Siapa itu yang menyembuhkan matamu itu, yang mengembalikan penglihatanmu, siapa? Qala rabbi azza wajal. Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Qala awalaka rabbun ghairi. Apakah engkau memiliki Tuhan selain aku? Ternyata yang mengaku Tuhan itu bukan hanya Firaun saja. Ini juga si orang ini juga mengaku Tuhan. Bayangkanlah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu ya, dia yang menggoda kita, yang kemudian berupaya menjerumuskan kita untuk masuk ke dalam neraka. Iblis itu kalau berdoa, itu berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafal Bapak dan Ibu doa iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia bilang Rabbi loh. Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Lah ini ada manusia ngaku Tuhan. Itu apa enggak kaget itu iblis itu? Itu kaget itu iblis. Kok bisa ini orang gitu? Ya tentu ya digoda juga itu sama iblis gitu. Tapi hasilnya luar biasa. Kalau saya dulu guru saya bilang itu, kalau ada orang paling jahat itu dia bilangnya gini, hadzal rajul iblis yata'allam minhu. Ini orang ini iblis belajar ke dia ini. Saking jahatnya gitu kan. Belum mau gimana lagi gitu. Saya juga nggak habis pikir itu orang-orang yang mengaku Tuhan tuh, saya nggak habis pikir. Iblis saja berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ketika dia ditanya, dia menjawab, yang menyembuhkanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau memiliki Tuhan selain aku? Dia katakan dengan mantap, Rabbi wa rabbukallah. Tuhan saya, Tuhan Anda itu Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak cuman bilang Tuhan saya adalah Allah, tapi dia mengatakan Tuhan saya dan Tuhan Anda wahai raja itu Allah. Fa akhadha falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulam. Oh, ditangkap ini orang, disiksa sampai kemudian dia udah nggak kuat lagi. Kemudian siapa ini, ajaran siapa yang kamu bawa ini, kasih tahu saya. Akhirnya dikasih tahu tuh si fulan itu, si anak muda. Akhirnya didatangkanlah si anak muda tadi itu. Faji'a bil ghulami faqala lahul malik ay bunayya qad balagha min sihrika ma tubri'u bihil akmaha wal abras wa taf'al wa taf'al. Wahai anakku, wahai anak muda, sungguh kemampuan sihirmu sudah luar biasa. Sudah mencapai ke titik engkau bisa menyembuhkan orang buta dan menyembuhkan penyakit abros, ini penyakit kulit yang parah, bisa jadi kusta dan lain sebagainya, dan engkau melakukan ini dan itu. Sebenarnya Pak, orang-orang yang berkuasa itu, mereka itu menguasai masyarakat itu bukan dengan logika, pasti dengan ancaman. Ya, makanya banyak orang yang kemudian mentaati penguasa-penguasa bukan karena mereka loyal, bukan karena mereka sayang, bukan karena mereka cinta, tapi karena paksaan. Secara logika Pak, kalau dia Tuhan, ngapain dia butuh sama penyihir? Berarti kan ini Tuhan apa ini gitu? Tuhan lemah sekali gitu. Masa dia Tuhan tapi dia butuh sama seorang penyihir yang akan melindungi kerajaannya? Itu kan sudah cukup sebenarnya Pak. Untuk masyarakat paling rendah sekalipun itu sebenarnya seharusnya udah bisa mikir dong ya. Tapi luar biasa Pak,
Saya juga nggak tahu. Ternyata kejadian-kejadian seperti ini pelajaran, Pak. Karena sejarah itu kan kadang-kadang terulang kembali ya, Pak ya. Terulang kembali. Dan itu kita lihat dewasa ini banyak orang-orang yang udah jelas-jelas yang di hadapannya itu sesat gitu. Tapi tetap aja pengikutnya banyak gitu. Itu apa kabar tuh orang yang bicara sama cacing, bicara sama bidadari dengan bahasa yang dia sendiri kalau disuruh ngulangi nggak bisa, dia ngulangi persis itu nggak bisa. Suruh lah, Pak. Saya kalau seandainya ada orang cerdas yang duduk di situ, mohon maaf Ustadz, tolong diulangi kata yang barusan gitu, yang panjang itu tolong diulangi lagi gitu kan. Kalau kita kan kalau ingin mendiktekan gitu kan bisa kita ulangi lagi kan, kita ulangi lagi gitu kan. Kenapa? Kita paham apa yang kita katakan. Nah, suruh dia mengulangi kata-kata yang barusan dia ucapkan, udah beda lagi tuh, udah beda lagi hasil. Tapi kenyataannya ada nggak yang mengikutinya? Ada yang mengimaninya? Ada. Nah, ini juga kita bingung. Ini tugas kita semua ini, masya Allah, Pak. Ini harus kita rapikan, kita selesaikan bersama-sama ini. Kalau mengharapkan ustadz saja susah. Baik. Kemudian, ya, apa kata anak kecil tersebut? Inilah ashfi ahadan innama yashfillahu. Aku tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa, yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rahib. Maka dia pun disiksa karena dia sudah tidak kuat lagi, maka dia pun menunjukkan tempat tinggalnya si pendeta tadi. Faji'a birrahib faqilalah, maka didatangkan si pendeta tadi, kemudian dikatakan kepadanya, irji' an dinik, murtadlah engkau. Fa'aba, maka dia pun tidak mau, bersikeras. Di sini juga ada pelajaran, Pak, bahwasanya keimanan ketika sudah masuk ke dalam relung hati yang terdalam, apapun ancamannya tidak bisa membuat seseorang keluar dari Islam. Ini keimanan yang sangat tulus. Fada'a bil minsyar, kemudian si raja tadi memanggil agar mendatangkan gergaji. Fawada'al minsyara fi mirfaqi ra'sihi fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syaqqahu. Maka diletakkanlah di atas kepalanya, kemudian digergaji sampai terbelah menjadi dua. Ini juga pelajaran bagi kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengetahui bahwasanya keimanan kita tidak sekuat iman mereka, sehingga Allah tidak memberikan kepada kita ujian seberat ujian mereka. Lagi-lagi saya ulangi, ujian kita yang paling berat itu mungkin saat ini adalah bangun sholat subuh berjamaah di masjid. Itu ujian yang berat yang hari-hari. Agak berat dikit ujian omset menurun di bulan ini gitu. Agak berat tuh. Belum sampai digergaji tuh, Pak. Jadi ketika kita mau ngeluh nih, udah mau ngeluh gitu kan, udah mau ngeluh ke teman. Nah, ingat, teman tinggal nanya aja, udah diletak gergaji di atas kepala Bapak gitu. Belum kan, Pak? Berarti belum ada apa-apanya. Memang seperti itu. Kan Rasul, Pak, yang menyuruh kita untuk membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Rasul pernah memerintahkan kita untuk membandingkan keadaan kita dengan orang-orang yang hidup di zaman kita. Rasul pernah menyuruh kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang-orang di masa lalu. Hadisnya Rasul mengatakan, unzuru ila man huwa asfalu minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Bandingkanlah diri Anda dengan orang yang lebih susah hidupnya. Jangan bandingkan dengan orang yang lebih di atas kita kehidupannya. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena itu akan membuat kalian lebih mudah untuk tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW pernah menasehati seorang sahabat, Khabbab bin Arad. Beliau mengatakan, inna kana fi man kana qablakum, sesungguhnya orang yang pernah hidup di zaman sebelum kalian, yudha'u fi mirfaqi ra'sihi minsyar, diletakkan gergaji di atas kepalanya kemudian dibelah, ma saddahum dzalika an sabilillah, itu tidak membuat mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala.
walakinnakum qaumun tasta'jilun, akan tetapi kalian itu tergesa-gesa. Kalian pengen cepat, pengen cepat kaya, pengen cepat menang, pengen cepat naik jabatan, pengen cepat dapat ini, dapat itu. Kalian terlalu tergesa-gesa. Itu Rasul sudah pernah mengajarkan kepada kita. Bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang yang hidup di zaman kita yang lebih susah daripada kita, atau orang-orang yang hidup di masa lampau yang lebih susah dan lebih besar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa ji'a bi jalisil malik faqila lahu irji' an dinik. Didatangkan si jalis tadi, menteri tadi, atau orang yang dekat posisinya dengan sang raja. Murtadlah Anda. Maka dia pun tidak mau. Maka dibelahlah tubuhnya menjadi dua. Ini juga pelajaran, Pak. Ini kan dia baru beriman barusan ini, tapi keimanannya langsung kokoh. Kemudian summa ji'a bil ghulami faqilalah irji' an dinik fa aba fadafa'ahu ila nafarin min ashabi. Kemudian untuk si anak muda tadi, raja mengatakan, murtadlah engkau. Ketika anak tersebut tidak mau, maka raja berpikir untuk membunuhnya dengan cara yang lain. Maka diserahkanlah si anak muda ini kepada prajurit-prajuritnya. Idhabu bihi ila jabali kadza wa kadza fas'adu bihi fa idza balagtum zirwatahu fa in raja'an dinihi wa illa fatruhuhu. Bawa dia ke puncak gunung, kemudian tawarkan lagi, mau murtad enggak? Kenapa pertanyaan, Pak, kenapa raja ini memperlakukan anak muda tadi dengan cara yang berbeda dengan kedua laki-laki tadi? Apa kira-kira alasannya, Pak? Iya, sayang kalau cepat kali matinya, karena ini kan kader ya. Jadi ditakut-takuti dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kan masih muda gitu kan, masih labil lah gitu kan. Mudah-mudahan goyang gitu. Kalau yang tadi kan udah pada tua gitu, pada tua, kemudian nggak punya keahlian juga gitu kan. Jadi hidup dan matinya sama gitu. Adapun anak muda ini, dia bakat udah bagus gitu. Usia masih muda dan dia masih diharapkan agar menjadi anggota dari istana gitu, yang kemudian menjadi generasi penerus penyihir yang akan melindungi istana si raja tadi. Nah, maka diletakkanlah dia, dibawa ke atas gunung, ke puncak gunung, kemudian ditawarkan irji an dinik, ya, silakan engkau murtad. Kemudian dia mengatakan, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, cukupkanlah saya dari mereka. Artinya lindungi saya dari mereka ya Allah dengan cara apapun yang engkau mau. Farajafa bihimul jabalu fasaqatu. Kemudian tiba-tiba terjadi goncangan yang luar biasa dahsyat, sehingga ajaibnya semuanya terjatuh kecuali anak tadi. Wah, ini kan luar biasa nih, Pak, keutamaan yang Allah berikan. Kemudian faja'a yamshi ilal malik, kemudian dia datang ke istana. Faqala lahul malik ma fa'ala ashabuka, mana yang lain? Faqala kafanihimullah, Allah telah mencukupkan saya dari keburukan-keburukan mereka. Fadafa'ahu ila nafari min ashabihi faqala idhabu bihi fahmaluhu fi qarqur, ya, bawa dia ke laut. Cara yang kedua, ila lujjati bahri kadza, dibawa ke laut, kemudian fa in raja'a an dinihi wa illa fatruhuhu fil bahr. Kalau dia mau murtad, bawa dia pulang, kalau enggak tenggelamkan dia. Kemudian dibawalah dia ke laut. Kemudian setelah di laut ditanya, mau murtad? Dia katakan tidak mau. Dia pun berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kemudian terbalik kapalnya, perahunya terbalik, semuanya mati kecuali dia. Nah, luar biasa ini. Kemudian dia balik lagi ke istana. Ternyata anak ini memang dia merencanakan satu misi. Misinya adalah mengislamkan masyarakat setempat yang sudah bertahun-tahun menyembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Kan ditanya, mana teman-teman mau mana nih? Prajurit-prajurit saya mana? Udah pada mati semuanya, udah tenggelam. Ya. Innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka. Kau tidak akan bisa membunuh saya sampai engkau melakukan apa yang akan saya instruksikan kepadamu. Ini cara membunuh saya ajarin ini tutorialnya. Bagaimana itu? Tajma'un nasa fi sa'idin wahid. Kumpulkan orang-orang di lapangan. Wa taslubuni ala jiz'in. Silahkan salib saya di atas sebuah batang kayu. Thumma khudh sahman min kinanati. Kemudian ambil anak panah dari sarung saya gitu. Apa itu Pak tempat anak panah itu? Anak panah saya ambil lah gitu. Thumma dha' as-saham fi kabidil qaus wa qala bismillahi rabbil gulam thumma armini fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Ambil anak panah dari kantong saya, kemudian letakkan di busur, baru kemudian sebelum engkau melepaskan anak panah tersebut, engkau sebutkan kuat-kuat bismillah dengan menyebut nama Allah, Rabbi hadzal gulam, Tuhan anak muda ini. Gitu caranya. Sesuai rajanya ternyata jahil, Pak. Ini raja jahil sekali. Dia nggak ngerti politik, nggak ngerti strategi. Ini kan strategi sebenarnya, tapi kan dia nggak ngerti. Ternyata sebelum kisah ini terjadi, si raja ini sebenarnya dia pernah mimpi atau pernah mengkhawatirkan sesuatu bahwasanya akan ada orang yang merongrong kerajaannya. Fajama'an nasa fi sa'idin wahidin wa salabahu ala jiz'in thumma akhadha sahman min kinanatihi thumma wada'a as-sahma fi kabidi qausihi thumma qala bismillahi rabbil gulam. Kemudian dia ambil anak panah tersebut, dia letakkan, baru kemudian dia mengatakan dengan lantang setelah orang-orang ini semua mendengar ini Pak. Pada ngumpul. Bismillah rabbi hadzal gulam. Ya. Dilempar, dilepaskanlah anak panah tersebut. Summa ramahu fawaqa'a as-sahmu fi sadrihi fawada'a yadahu ala sidqihi fi mawdi'is sahm. Kalau di sinilah kira-kira kena di sini. Kemudian anak tersebut memegang kepalanya yang terkena anak panah dan dia meninggal dunia. Yang terjadi apa? Faqala an-nasu amanna bi rabbil gulam salasan. Kami beriman kepada Tuhannya anak ini serentak semuanya Pak. 100%. Apa kata orang-orang istana? Apa kata prajurit-prajuritnya, anak-anak buahnya? Ara'aita ma kunta tahzaru qad wallahi nazala bika. Wahai raja, sesuatu yang pernah engkau khawatirkan dulu sudah terjadi sekarang. Qad amanan nas, orang-orang sudah beriman. Ini juga pelajaran Pak. Berarti anak buah dia itu loyalitasnya kepada raja ini bukan karena cinta, tapi karena jabatan. Dan mereka tahu suatu saat orang-orang pasti akan beriman kepada Allah dan akan meninggalkan si Tuhan palsu ini. Fa amara bil ukhdudi bi afwahi as-sakak. Kemudian dia pun memerintahkan agar digali parit. Ukhdud. Jadi ukhdud itu adalah parit yang sangat besar. Jamaknya akhadid. Kemudian wa udrima bihan niran. Kemudian dinyalakanlah api. Diletak di situ kayu bakar, kemudian dinyalakan api yang besar. Berarti besar sekali nih Pak, lubang yang sangat besar. Qila lahu iqtahim. Kemudian man lam yarji' an dinihi fa aqhamuhu fiha. Dua pilihan, mau loncat sendiri atau didorong gitu. Silahkan. Tergantung siapa yang beriman loncat. Kalau nggak mau loncat kena dorong. Fafa'alu hatta ja'at imra'ah. Semua mereka masuk Pak ke sana. Masuk mereka. Kan ajaib itu Pak. Neraka, api lah di situ gitu kan. Yang penting setelah ini surga. Daripada hidup tapi ujungnya neraka, mati lebih bagus kata dia.
Sampai datanglah giliran seorang ibu yang bersamanya anak kecil yang masih menyusui. Fataqa'asat, agak ragu-ragu. Faqala lahal ghulamu, maka berkatalah anak kecil yang masih menyusu tadi, yang masih digendong tadi, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq, wahai ibunda tercinta, bersabar, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Jadi Pak, saya kalau baca hadis seperti ini membayangkan kejadian keajaiban di masa lampau itu hal yang biasa gitu ya. Enggak ada itu ibunya kaget, loh kok kamu bisa ngomong gitu. Itu enggak diceritakan di dalam hadis gitu kan. Seakan-akan kejadian-kejadian yang seperti itu enggak terlalu ajaib-ajaib banget gitu. Baik. Hadza sahihun akhrajahu Muslim Ibnu Hajjaj. Hadis ini sahih, akhirnya melompatlah mereka semua ke dalam Ukhdud tadi dan meninggal. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Inilah yang melatar belakangi kisah Ashabul Ukhdud, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah mereka agar menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Perbandingan bahwasanya umat-umat terdahulu sudah melewati fase-fase yang lebih berat daripada umat-umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka untuk mempertahankan keimanan dan tauhid mereka harus melewati pembunuhan demi pembunuhan. Banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Kemudian ini secara umum ya, sebelum kita masuk membaca tafsirnya, barangkali kita mungkin besok kita baru baca tafsirnya. Di sini juga pada ayat ke-10, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Di sini ada kalimat yang betul-betul kalau kita tadabburi Pak, bertambah kecintaan kita kepada Allah. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menyiksa, orang-orang kafir yang telah menyiksa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, bagi mereka siksa neraka jahanam dan bagi mereka siksa yang membakar. Apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika mengomentari tentang ayat ini? Lihatlah betapa maha lembut dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang kafir membunuh ratusan atau ribuan orang-orang beriman, Allah masih tawarkan kepada mereka taubat. Allah bilang summa lam yatubu, kemudian mereka enggak mau taubat. Artinya kalaulah mereka mau aja bertaubat, Allah akan ampuni dosa-dosa itu. Luar biasa ini Pak, sehingga menutup celah keputusasaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Seberapapun besarnya dosa seseorang, ingat ayat ini. Ini orang melakukan dosa besar, membunuh ribuan manusia yang beriman kepada Allah. Allah masih menawarkan taubat kepada mereka. Kemudian pelajaran selanjutnya, kalau kita melihat orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapapun besar maksiatnya, jangan juga kita berputus asa. Sungguh telah ada orang-orang di zaman dahulu yang dosanya besar, namun di akhir dari kehidupannya masuk ke dalam Islam dan bertaubat. Hadis Bukhari, seorang laki-laki membunuh 100 orang. Membunuh Pak, satu jiwa aja, kata Rasulullah SAW, lahalakud dunya ahwanu indallah min mauti muslimin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hancurnya alam semesta ini, dunia ini, itu lebih ringan daripada matinya seorang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, ini 100, dia membunuh 100. Dalam Al-Quran, faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan orang yang membunuh itu membunuh semua manusia. Dosa besar. Kemudian yang terjadi apa Pak? Sebelum meninggal dia bertaubat. Ketika dia bertaubat, bahkan ketika dia bertaubat, dia belum sempat beramal soleh, tapi dia udah bertaubat, dibawa oleh malaikat rahmat ke dalam surga. Jadi kita nggak boleh Pak
kita ini tidak boleh mengejek orang lain. Yang boleh itu mendakwahi. Mengejek, meremehkan, mengkerdilkan, kemudian memvonis, apalagi memvonis, itu tidak boleh. Tetap kita doakan. Ya, tetap kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hidayah. Ya. Kecuali orang-orang yang barangkali memerangi Islam. Ya, ketika orang memerangi Islam tentu kita tegas kepada mereka. Ya, kita ingatkan umat. Ketika kita mengingatkan umat dari bahaya orang-orang yang sesat, yang menyebarkan kesesatannya, itu belum tentu kita benci kepada mereka. Justru karena kita sayang, karena ingin menyelamatkan agar jangan sampai mereka ikut-ikutan sesat. Kemudian dalam hadis yang sahih juga, seorang wanita yang pezina, yang kemudian di akhir-akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kesempatan untuk bertaubat. Artinya sebelum dia meninggal Allah berikan taubat sehingga dia hidup dan melakukan ketaatan-ketaatan sehingga dia wafat di atas ketaatan tersebut. Dan para sahabat Nabi dahulu orang-orang yang musyrik. Umar bin Khattab dulu pernah melakukan kesyirikan. Sahabat-sahabat yang lain, Abu Sufyan pernah melakukan kesyirikan. Tapi mereka pada akhirnya menjadi sahabat-sahabat yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini muqaddimah dari tafsir surat Al-Buruj. Jika ada 1-2 pertanyaan kita persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Silakan Bapak. Kita nggak boleh mau memuji seorang karena di akhir semua manusia kan bakal menilai dari akhirnya. Ya. Itu untuk wah ini kafir. Nah, untuk orang kafir, orang Nasrani non Muslim itu sendiri bolehkah kita langsung mengatakan dia kafir? Kita katakan kalau dia ada pengikatnya, Pak. Perkataannya tidak mutlak. Kita katakan kalau dia mati di atas agamanya itu. Kalau dia wafat di atas agamanya itu, kita katakan di neraka. Tapi kalau sebelum meninggal enggak boleh, jangan jatuhkan vonis. Ya, enggak boleh. La ta'jamu li amali ahadikum hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Jangan kalian takjub dengan amalan seseorang sampai kalian melihat dia wafat di atas apa. Maksudnya pemahaman kebalikannya, jangan kalian menghina maksiat orang. Ini kan ada mantuk mafhum. Secara mantuknya jangan kalian terlalu mengagumi seseorang karena kesolehannya sampai kalian pastikan dia wafat di atas ketaatan. Mafhum mukhalafahnya, jangan kalian mencela orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah sampai kalian melihat dia mati di atas apa. Jangan kalian remehkan maksiat orang lain sampai kalian melihat dia wafat di atas apa. Tapi jangan sampai, harus kita bedakan, meremehkan dengan mendakwah itu 2 hal yang berbeda loh Pak. Jangan ketika kita menasehati tiba-tiba langsung dicap merendahkan, meremehkan. Enggak. Menasehati itu wajib gitu, berdakwah itu wajib. Jadi ini jangan juga disalahpahami gara-gara ngaji, oh jangan diremehkan. Iya enggak diremehkan, tapi kan mau dinasehatin ini orang gitu kan. Udah biarin aja dia makan riba itu, jangan diremehkan. Kita enggak tahu, bisa jadi nanti dia menjadi orang yang soleh. Ya makanya dinasehati, makanya didakwahi supaya jadi soleh. Jadi harus dibedakan 2 hal yang tidak ada kaitannya sama sekali. Mendakwahi dengan mencaci, mengajak dengan mengejek, itu kan 2 hal yang berbeda. Makanya satu ketika saya khutbah Jumat di sini berbicara tentang rahmatnya Islam, rahmatnya para nabi dan para rasul, di mana sampai-sampai Nabi Ibrahim itu mendoakan hidayah untuk kaumnya yang kafir. Ya, kan ada kan Pak ya? Nabi Ibrahim berdoa, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Ya Allah, siapa yang mengikutiku maka dia adalah umatku, yang tidak mengikutiku engkau maha pengampun wahai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mendoakan untuk mereka. Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya. Tiba-tiba ada jemaah yang nanya, tapi Nabi Ibrahim, tengok nih Ustaz, di ayat ini mengatakan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wahai ayahku, aku melihat sesungguhnya engkau dengan kaummu ini berada di atas kesesatan. Ini babnya bab nasihat. Babnya bab bermujadalah,
bab berdebat, berdiskusi, bab berdakwah. Bab berdakwah memang tegas, tapi bab berdoa rahmat ini bab terpisah. Setelah itu kita doakan. Kok kita kan kadang enggak, Pak. Kalau udah enggak cocok aja sama orang, udah. Ini orang seakan-akan udah keluar aja dari agama kita gitu kan. Enggak mau berpapasan, enggak mau bertatap muka, enggak mau bermuamalah, enggak mau jual beli sama dia. Ini ada apa nih cara-cara bermuamalah seperti ini yang enggak diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ketika kita tidak sependapat dengan orang lain, bukan berarti gugur kewajiban kita untuk bermuamalah. Justru kita yang disalahkan di dalam syariat kalau kita seperti itu. Kita boleh gak mau mengambil ilmu dari orang lain barangkali karena kita tahu ini gak tepat, boleh. Tapi dalam bab duniawi, bab hak sesama muslim, kita masih ada tuntutan, Pak. Hakul muslim ala muslim sittun, kata Nabi SAW dalam riwayat khamsun. Kewajiban muslim terhadap muslim yang lain 6 atau 5. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau lewat salam. Enggak, gara-gara beda majlis, beda tempat kajian, beda. Terjadi enggak ini? Terjadi. Kalau enggak terjadi, ngapain saya capek-capek khutbah di sini? Karena terjadilah, makanya disampaikan untuk diperbaiki dan dipahami dengan baik. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.